tutorialnya. Kelompok satu akan memberikan jawaban kami tentang soal yang diberikan oleh si peserta. Soal yang pertama, bagaimana saya menjadi saksi Kristus? Jawaban kami yaitu yang pertama dengan mengasihi sesama manusia, dengan mengikuti jalan Yesus Kristus, yaitu mengasihi umatnya. Hendaknya kita sebagai ciptaannya juga melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengasihi tidak perlu dengan kegiatan yang kita anggap terlalu jauh dari pemikiran kita, terlalu besar, bisa seperti berbuat baik pada teman, menghormati orang tua, dan kegiatan yang lainnya. Yang kedua yaitu memberitahukan firman Tuhan melalui sikap dan perilaku kita. Tiga, Yesus Kudus. Lanjut ikut serta dalam pelayanan. Perlu kita ketahui bahwa kita memiliki talenta atau kemampuan, hendaklah kita menyumbangkannya kepada Tuhan dengan menjadi pelayan, bisa seperti pemain musik atau mencerita firman Tuhan seperti yang kita lakukan di PA Korepa ini. Selanjutnya itu menjadi saksi yang setia dan tidak berbohong. Lanjut ke soal yang kedua, apakah yang menghalangimu untuk menjadi saksi Kristus? Halangan kami untuk menjadi saksi Kristus yaitu rasa takut. Kadang ketika kita bersaksi, kita takut jikalau orang-orang yang menyaksikan kita menertawakan kita. Yang kedua, tidak percaya diri. Dan yang ketiga yaitu malas. Kalau yang ketiga, apakah sudah melawan tantangan itu jika ada dan apa solusinya? Ya, kami sudah melawannya. Amin. Dan solusi yang kami dapatkan sejauh ini yaitu berdoa dan memohon penyertaan Tuhan. Amin. Akan menjawab pertanyaan dari Bu Pendeta, di mana kami sudah berdiskusi tadi, di mana kami menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana saya menjadi saksi Kristus. Nah, menurut diskusi kami di sini, kami mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini, yaitu pertama kita harus mengimani dan percaya kepada Yesus Kristus bahwa Ia adalah juru selamat kita. Selanjutnya kita meneladani dan mencerminkan ajaran yang telah Yesus Kristus ajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti mengasihi Tuhan dan sesama seperti diri sendiri, mengampuni sesama, rendah hati, melayani Tuhan maupun sesama, dan juga beribadah. Di mana dalam beribadah ini ada bernyanyi, berdoa, dan juga membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pertanyaan kedua, apakah yang menghalangimu untuk menjadi saksi Kristus? Nah, yang menghalangi kami untuk menjadi saksi Kristus ini yaitu godaan duniawi atau kedagingan. Yang pertama, sering mengandalkan diri sendiri atau menjadi Tuhan dalam diri sendiri. Selanjutnya, adanya pengaruh dari orang-orang terdekat, merasa takut diejek ataupun dibully jika kita berbeda kepada teman-teman yang lain. Selanjutnya, adanya kecanduan atau ketergantungan teknologi, sehingga hal itu membuat kami malas untuk mengikuti organisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang membuat kami bisa dekat dengan Tuhan ataupun dekat kepada sesama kami. Selanjutnya, apakah sudah melawan tantangan itu? Kami kadang melawannya, tapi kadang juga tidak. Karena jujur kami masih hidup dalam sifat kedagingan kami, tapi kami berusaha untuk melawan itu. Jika ada, apakah solusinya? Nah, di sini kami sudah berdiskusi. Solusi yang kami dapatkan yaitu pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa, memuji Tuhan, membaca firman-Nya dan juga merenungkannya. Selanjutnya, membatasi pergaulan. Jadi jika kita merasa bahwa pergaulan itu tidak baik, maka kita jangan memaksakan diri untuk bergabung dalam pergaulan tersebut. Selanjutnya, kita memanage atau mengatur dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya, melakukan kegiatan-kegiatan positif sehingga kita bisa mengatasi tantangan tersebut. Tepuk tangan. Dari ketiga pertanyaan. Yang pertama, bagaimana saya menjadi saksi Kristus? Jawaban kami di sini yaitu yang pertama, berkomitmen untuk rajin ikut organisasi Kristus. Ini artinya kita bersiap untuk ikut organisasi Kristus. Yang kedua adalah mendalami firman Tuhan.
kita mendalami firman Tuhan ini dengan cara kita membaca firman Tuhan agar kita dapat mengenal Kristus itu lebih dalam lagi. Yang ketiga adalah menghidupi firman Tuhan. Di sini kita bukan hanya membaca firman Tuhan saja, akan tetapi kita juga dapat menghidupi firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang pertama itu berbuat baik, yang kedua tidak berkata-kata kasar dan menjadi contoh bagi sesama serta ikut dalam pelayanan. Saya lanjutkan untuk pertanyaan nomor 2, apakah yang menghalangimu untuk menjadi saksi Kristus? Hasil dari diskusi kami yang pertama adalah rasa malas. Ketika kita memiliki niat untuk memulai suatu hal, seringkali rasa malas menghantui kehidupan kita karena kita tidak punya komitmen, tekad dan niat. Sebab itu kami memberi rasa malas ini menjadi poin pertama, karena ini seringkali hadir dalam kalangan kaum muda sekarang ini. Selanjutnya, merasa tidak diterima. Ketika kita ingin menjadi saksi Kristus, menyampaikan hal yang benar di tengah-tengah suatu kelompok, seringkali kita merasa kita tidak diterima atau ditolak karena mungkin raut wajah orang yang mendengar, bagaimana cara mereka melihat atau mendalaminya, itu menjadi suatu ketakutan dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Tidak dapat kita pungkiri bahwa sikap juga menjadi salah satu hal yang menjadi esensial untuk menjadi saksi Kristus. Contohnya ketika kita dalam keadaan sakit ataupun sedang banyak masalah dalam pekerjaan. Dan pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Ian. Mantap. Lanjut. Kau coba maunya. Oh ya. Pertanyaan ketiga, apakah sudah melawan tentang itu jika ada dan apa solusinya? Jadi jawaban sekaligus adalah ya sudah. Solusinya adalah dengan ikut organisasi pemuda. Melalui komunitas ini kami dapat mendalami firman Tuhan yang dalam, menjalin hubungan yang baik dengan sesama dan meningkatkan kepercayaan diri. Jadi setelah melakukan atau ikut organisasi kegiatan inilah kita dapat membuahkan hasil yang baik, sehingga kami dapat berani bersaksi, kami berani melayani dan memiliki niat untuk bersosialisasi. Pertama, bagaimana saya atau kita menjadi saksi Kristus? Pertama, kita mau dulu mengalami Tuhan itu dalam diri kita. Bagaimana kita mengalami Tuhan itu? Dengan membaca Alkitab, kita membangun hubungan dan relasi dengan Dia melalui doa dan selalu terkoneksi setiap waktu dengan Dia dalam segala hal. Setelah kita mengalami Tuhan dalam diri kita, kita mencerminkan Kristus yang telah ada dalam diri kita itu dengan cara berbuat baik. Cara berbuat baik itu banyak ya teman-teman. Jadi bagaimana menjadi saksi Kristus itu poinnya adalah bukan kita yang mau kita saksikan, tapi Kristus itu yang ada dalam diri kita. Bukan karena kekuatan kita lagi, tetapi karena Kristus itulah yang sudah kita terima dalam diri kita, yang telah memberi kita keselamatan, dan sekarang kita mencerminkan, membagikan kasih Tuhan itu dimanapun kita berada. Selanjutnya, apakah yang menghalangimu untuk menjadi saksi Kristus? Pertama, karena masih mengedepankan keinginan daging. Keinginan daging itu banyak ya. Jelas bahwa kita manusia ini masih hidup dalam daging. Sering sekali kita jatuh, kita nggak sempurna. Jadi ini yang sering sekali kami alami, masih mengedepankan keinginan daging. Selanjutnya, takut ditolak. Ini keinginan manusia juga ya. Takut ditolak, takut gak diterima apa yang mau kita sampaikan. Selanjutnya, takut dibilang terlalu kudus. Nah, ini juga sering sekali di Gen Z ya. Kita ditolak, apa sih gitu, kamu aja pun samanya kita terlalu kudus gitu, terlalu anak Tuhan, terlalu anak pelayanan. Jadi ini juga salah satu masalah gitu yang sering kami alami ketika mau menjadi saksi Kristus. Selanjutnya, masih hidup dalam bayang-bayang dosa. Nah ini juga kadang kalau saya sendiri ya mau melakukan hal baik, tapi aku kan sudah berbuat dosa kemarin, nanti kalau aku tegur dia bilang kamu
kamu aja kemarin sudah berbuat dosa. Jadi masih dosa lagi yang ada bayang-bayang dosa gitu yang masih mempengaruhi dan membuat saya tidak mau membagikan kasih Kristus itu. Jadi masih hidup dalam bayang-bayang dosa. Selanjutnya, apakah sudah melawan tantangan itu jika ada dan apa solusinya? Ya, kami sudah melakukannya, tapi walaupun tidak setiap saat ya, ada kalanya juga kami jatuh dalam dosa, tapi ada kalanya juga kami bangkit untuk melawan hal-hal yang menghalangi kami tadi, yaitu solusinya yaitu kami sadar siapa kami, siapa identitas kami di dalam Kristus. Karena itu juga salah satu yang menolong kita ya teman-teman. Kadang kita insecure, aku bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita sadar siapa kita di dalam Kristus, identitas kita, bahwa kita itu sudah dibayar loh, sudah ditebus sama Tuhan dengan darahnya. Tak ada satupun hal yang besar yang bisa menandingi apa yang Tuhan beri ke kita. Jadi identitas itu kita itu keren loh. Jadi kita harus sadar bahwa siapa kita di dalam, siapa identitas kita, dan terus menantang diri kita untuk melawan keinginan daging dan mengandalkan Roh Kudus. Jelas dalam firman Tuhan tadi kita kembali ke Alkitab, kalau Roh Kudus turun dan Roh Kudus itu bekerja, maka kita mau menyaksikan kasih Kristus itu. Jadi bukan karena kita, tetapi karena Roh Kudus yang menggerakkan kita, memberikan kita semangat untuk menjadi saksi, sehingga kita mampu bersaksi. Itu saja dari kami. Thank you. Tepuk tangan. Harus setia sampai akhir. Jadi saya ada pantunnya, nggak terlalu bagus dan tidak terlalu cocok, tapi saya serius memberikan ini supaya anak-anak Tuhan bisa terhibur malam ini. Bilang saya bagus ya. Malam Kamis anak Tuhan dalam gereja. Tiada lain hanya untuk memuliakan Tuhan. Bukan perpisahan yang kupikirkan, tapi janjinya yang kunantikan, yaitu perpisahan yang harus kita tangisi. Jadi jangan ingat perpisahan, tapi ingat janji Tuhan. Janji Tuhan itu dia akan memberi Roh Kudus. Kita akan memperingatinya tanggal 24, 10 hari kemudian. Yang kedua, hari ini kita sudah menerima firman Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Beberapa hasil kelompok tadi sangat memberkati kita semua. Yang pertama itu adalah ketika kita mau bersaksi dengan Tuhan, yang utama relasi yang baik dengan Tuhan. Hati kita, ada yang bilang tadi, percaya dulu, baca firman Tuhan dulu, berdoa dulu, dan itulah cara kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Baru kita bisa bersaksi dimanapun berada. Bersaksi itu tidak harus berbiaya. Bersaksi itu termasuk berbuat baik, berbagi kasih, mengampuni, itu sudah bersaksi. Bersaksi tidak dibatasi dengan keadaan atau waktu atau tempat, tapi kita harus bersaksi itu ketika ada tantangan, justru kita harus memperoleh solusi. Misalnya kita menghadapi orang-orang yang mungkin dia akan mengejek kita, dia akan membuli kita, dia tidak menerima kita. Justru di sana kita bisa memberi solusinya. Yang pertama, doakanlah orang yang membuli, yang mengejek dan tidak menerima. Dan di sanalah engkau bisa harus berkarya dan bersaksi. Karena ketika dia justru tidak menerima, disitulah kita dipakai oleh Tuhan. Nah, tema-tema mana adalah itu bukan lagi bersaksi karena sudah diterima lebih dulu. Tapi justru di saat kita tidak diterima, di situ kita harus lebih lagi berdoa di hadapan Tuhan. Jadi ada yang kurang dengan kita. Jadi jangan memandang orang yang menilai kita tidak baik, yang menolak kita, atau meremehkan kita, membuli kita, atau bagaimanapun hal negatif yang kita rasa akan menimpa kita seterusnya. Justru di sana kita ada cara Tuhan untuk memakai kita. Ingat bahwa sebenarnya
kuasa Tuhan itu melampaui segala sesuatu. Kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk melewati setiap tantangan-tantangan dalam menjadi saksi Kristus. Yang ketiga, solusi yang paling ampuh di dunia ini dan juga di dalam kerajaan surga hanya satu, yaitu yang utama adalah berdoa. Ya, berdoa nomor satu. Itu yang pertama. Bagaimanapun kita bertindak, kalau kita belum berdoa, pasti akan sia-sia. Kalau engkau bangun pagi hari, mungkin itu jam 3, jam 4, ambil waktu untuk berdoa. Dan engkau akan diberi solusi dalam menghadapi segala tantangan dunia ini. Dan kayaknya hatimu damai sedang-damainya. Siapapun dapat engkau ampuni, menghadapi tantangan seberat apapun dapat dilepaskan pengampunan, maka engkau akan dituntun oleh Tuhan. Jadi jangan berhenti di sini, pasti ada tangan Tuhan yang memberi engkau kekuatan dalam menjadi saksi Kristus. Jangan mengasihi orang lain ketika engkau belum mengasihi Tuhan. Jangan mengasihi orang lain ketika engkau belum mengasihi yang ada di dalam rumahmu, orang tuamu, saudara-saudaramu, dan sekelilingmu. Yang utama adalah, kalau sering Yesus menekankan ya, Yerusalem, Yudea, Samaria, baru ke ujung bumi. Ingat itu, bahwa kita mulai berbuat kasih itu dari keluarga kita. Ya. Karena perjalanan kita itu tidak sampai di ujung bumi walaupun kita tidak balik dari keluarga kita. Jadi utamakan kalau kita pulang ini baik-baik kepada orang tua kita, saudara-saudara kita. Kalau kita sampai di gereja kita bisa salam teman-teman kita. Kenapa kalau kita pulang atau pergi kita tidak bisa salam mama kita, orang tua kita, siapa yang ada dalam rumah kita? Kenapa? Apa salahnya kalau kita ibadah di rumah itu siap ibadah kita saling salam? Kalau di gereja kita bisa salam itu. Jadi kalau di gereja dibilang siapa yang belum sempat salaman tadi silakan bersalaman. Kenapa di rumah itu kita tidak bisa salaman? Terlebih kalau itu orang terkasih kita, tidak hanya salaman begini saja, kita cium tangan, cium pipi kanan kiri. Kalau itu orang tua kita, itu sudah sangat membawa kasih dan sejahtera di tengah-tengah keluarga. Jadi jangan berhenti di sini, harus setia sampai akhir. Ya, semoga engkau menjadi saksi Kristus dan semua berkati. Amin. Kita berdoa. Ini sih yang perlu dijelas pada ini semua juga ya. Apa yang kalau contohnya tadi secara tidak sengaja yang kita lakukan itu berbuat baik, yaitu kita bisa lakukan ya. Itu yang memang itu natural kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bersaksi itu langsung berbicara apa isi kesaksian itu? Apakah pengalaman kita bersama Tuhan atau apa gitu? Itu yang perlu disampaikan kepada dibagikan ke kita. Terus contohnya kita bersaksi nih, dan ada tips yang sering lakukan ketika mengalami ini. Contohnya kita mau bersaksi nih, contohnya nih, tadi aku ditolong Tuhan, aku bisa dapat nilai skor tertinggi gitu. Ya itu memang bersaksi, tapi beda tipis dengan sedang menunjukkan diri. Apa tipsnya? Maksudnya kita tahu ini sedang menunjukkan siapa diriku atau sedang menunjukkan bahwa ini pekerjaan Tuhan, karena itu sangat beda tipis, terlihat jelas, terlihat rohani gitu, terlihat dekat dengan Tuhan, tapi sebenarnya di sisi itu sedang terselip rasa ini loh aku gitu. Jadi ada tips yang bisa dibagikan ke kita sehingga ini bisa menolong kita juga lebih murni gitu bersaksi. Baik. Terima kasih untuk Miss Dwi yang membuka wawasan kita pada malam hari ini. Kita akan berdiskusi sebentar saja. Yang pertama, kalau bersaksi itu misalnya menyampaikan sesuatu melalui pembicaraan kita seperti ini, tidak dengan kayak berbuat baik, kayak kita contohnya ya membagi makanan, kita tolong menolong. Nah, kalau kesaksian kita
kita ini melalui pembicaraan, misalnya menceritakan firman Tuhan. Yang kedua, kita bersaksi juga, misalnya dalam minggu ini. Ada teman-teman kita malam ini, dia bersaksi di depan, menceritakan bagaimana dia merasakan keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Dia akan tampil di depan dan bagaimana kesaksian itu supaya tidak memuliakan diri sendiri tapi memuliakan Tuhan. Itu beda-beda tipis, sedikit saja tergelincir itu sudah menyombongkan diri. Yang pertama mungkin ada teman-teman yang bisa berbagi dulu. Ada? Tidak ada ya? Baik. Yang pertama, kalau kita bersaksi melalui pembicaraan ini tentu firman Tuhan. Yang pertama, jangan bersaksi kalau tidak beberapa kali dulu berdoa. Berbicara itu sebenarnya kalau firman Tuhan ya, berapa kali pun kamu baca, kalau tidak berdoa, maka kamu akan tidak mengerti apapun yang kamu baca. Kalaupun kamu mengerti, itu tidak akan memberkatimu dan tidak akan memberkati orang lain. Yang pertama, banyak-banyak berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak baca firman Tuhan. Yang ingin engkau saksikan itu harus banyak-banyak baca. Kami saja secara pribadi, saya sebagai pendeta, setiap hari Minggu itu mulai hari Senin saya sudah baca. Ini ada yang sering sekali berkata nanti, "Mama, kenapa Mama baca firman Tuhan? Ada pelayan Mama nanti ya? Ada pelayan Mama nanti ya?" Tidak nunggu, begitulah kalau kita bercerita firman Tuhan. Karena anak-anak tahu bercerita firman Tuhan, harus sudah kita baca sering-sering. Itu pun kami sudah beberapa kali baca firman Tuhan dan dibaca terus. Yang ketiga, setelah kita membaca, baru kita rasakan, menikmati satu persatu. Kalau sudah sering-sering kita baca, sudah sering-sering berdoa, mulai kita rasakan apa nikmat firman Tuhan yang sudah kita baca. Bagaimana saya, dengan apakah setelah kita nikmati itu menjadi hidup kita, barulah kita bisa bersaksi kepada sesama, siapapun itu. Jadi jangan kira bahwa itu gampang. Tidak. Di kelompok 4 tadi atau kelompok terakhir, kelompok yang pertama tampil, mereka sudah menguraikannya bahwa membangun relasi yang baik dengan Tuhan itu sangat penting. Kalau ada yang bercita-cita jadi pendeta, jadi pelayan Tuhan, jadi pemberita Injil, siap-siaplah engkau tidak tidur beberapa jam ketika orang lain sudah tidur, dan siap-siaplah kamu lebih cepat bangun walaupun orang lain masih tidur. Biasanya ya, kalau saya secara pribadi paling terlambat saya sudah bangun jam 4, itu sudah sangat terlambat. Dan itu kayak udah ada alarm, jam 4 itu pasti sudah bangun. Tidur itu belum pernah tidur di bawah jam 11, selalu di atas jam 11. Dan rata-rata itu di sekitaran 12. Itu di lingkungan jam-jam itulah. Dan itu pasti bangun di jam-jam 4. Bahkan ada pernah itu jam 3. Saya bilang nanti, kenapa cepat sekali? Belum lagi. Dan saya harus berdoa dan kembali tidur. Tidur pun tidak bisa tidur lagi. Dan itulah yang bersaksi melalui pembicaraan ini. Karena kami itu susah, kalau lihat Google itu tidak segampang seperti mungkin orang sekarang cepat lihat Google ya. Kami nggak dianjurkan lihat Google, nggak dianjurkan lihat itu, tidak. Kami sudah dibenahi 5 tahun kurang lebih,
sudah fikar. Kami dulu mengusahakan bagaimana kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Makanya kami berdoa, membaca terus dan kayak makan dulu, kami makan dulu. Kami nikmati dulu. Dan setelah itu baru bisa menyampaikan. Mungkin ada sesuatu kata yang sangat tidak mampu kami katakan lagi. Di sanalah kami bisa buka. Artinya benar-benar tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada solusi. Dan itu tidak menjadi jawaban untuk kami telan langsung. Tidak. Jadi harus dulu disimak baik-baik. Bagaimana kita bersaksi dengan kesaksian hidup kita, misalnya dalam minggu ini kita sudah merasakan kasih Tuhan. Banyak orang berkata begini, tahu nggak, dalam minggu ini saya tidak punya uang, saya kemana-mana, uang sekolah saya tidak ada. Tapi saya bersaksi ketika saya datang kepada keluarga ini itu, tapi mereka justru memberikan pertolongan. Itu karena usaha saya datang di sana. Itu kan bukan lagi bersaksi, tapi sudah menunjukkan kehebatan karena dia sudah datang di sana. Tapi tahu nggak, begini, selama ini kami sering susah di rumah, tidak ada uang sekolah, karena sekali uang pun tidak ada lagi di kantor. Keluarga mama saya mungkin tidak ada beras, tidak ada kebutuhan hidup. Tapi cara Tuhan tidak pernah kurang. Ada saja orang-orang yang dipakai Allah untuk menolong kami. Kami tidak sanggup melihat bagaimana cara Tuhan. Walaupun itu kita sudah berusaha, kita mencari solusi. Bu, bisa menolong kami tidak? Kayak sekarang kan kita meminjam, kita datang. Itu bukan karena kita meminjam, tapi karena kuasa Tuhan sudah berkarya dalam hati orang itu. Jadi katakan bahwa kami merasakan bahwa di saat kami tidak punya apa-apa, justru Tuhan memakai mereka untuk menolong kami. Tuhan berhasil, tapi kami hanya di hadapan Tuhan mencari Tuhan lebih dulu, baru berusaha. Orang tetap berdoa dulu, baru bekerja. Yang kedua, saya sembuh dari sakit penyakit ini karena saya datang, diberkati Tuhan memang. Tapi kalau tidak ada yang mengurut saya itu, maka tulang-tulang saya ini tidak bisa lagi berjalan, tidak bisa lagi bergerak. Tapi karena orang yang dipilih mamaku itu, makanya saya bisa bergerak sampai sekarang ini. Itu sudah salah. Tapi ada tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang tidak pernah kami kenal, tidak pernah kami tahu. Yesus Allah tangannya melalui orang itu untuk menjamah saya. Tangan Tuhan itu hanya Allah yang menyentuh tubuh saya. Seharusnya tangan Tuhan yang sedang bekerja dalam hidupku, atau itu mungkin keluarga, mamaku, saudara. Dan itu hanya sedikit saja. Atau ada hal lainnya, karena saya gak biasa ya. Tapi itulah contoh-contoh realnya. Atau mungkin pernah mendengar ya, saya juga sangat tidak enak kalau ada misalnya, saya tidak suka orang-orang yang berkhotbah menceritakan dirinya, menceritakan apanya. Saya tidak suka ya, karena bagi saya itu bukan lagi membesarkan nama Tuhan, tapi membesarkan diri sendiri ya. Saya tidak tahu apakah pernah keluar dari bibir saya seperti itu, tapi itu bukan unsur kesengajaan. Tapi saya sangat, kalau saya mendengar itu, saya tidak terberkati dengan sesuatu. Tapi ketika saya mendengar bahwa kesaksiannya benar, itu saya pasti diberkati. Jadi demikian